ngemisap di sini, Niki. Aku mau minta bantuanmu lah, Niki. Tolong kau klik linknya produk polosan. Kirain masalah reseller itu belinya di mana udah selesai, ternyata Kak Shell belum selesai juga. Sini Kak Shell, kita belajar hukum sama-sama. Jadi kenapa Nikita dan Doktif tidak memberitahu di mana mereka beli produk itu? Jadi di Indonesia ada namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kalau nggak salah di Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Saksi dan korban itu wajib dilindungi. Perlindungan atas keamanan pribadi dan kerahasiaan data. Jadi nggak bisa sembarangan ngasih data. Makanya sekolah jadi pinter. Jadi Kak Shell tuh bisa kayak nge-brainwash orang-orang yang mungkin tidak tahu tentang hal ini. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita berpendidikan, kita nggak akan nanya langsung seperti itu, karena pasti kita melindungi seorang saksi, kan diatur sama undang-undang. Tapi kalau Kak Shell merasa seuzon kalau itu kerjaannya Nikita atau Doktif, seharusnya Kak Shell itu lapor polisi dulu, terus ya udah ditunggu sampai prosesnya itu masuk ke penyidikan. Nanti kalau udah sidang, Kak Shell tuh bakalan tahu saksinya itu siapa, bakalan ketemu langsung sama si saksi. Jadi tunggu sidang dulu gitu proses hukumnya. Ini juga buat kalian ya yang semuanya yang kurang ngerti masalah hukum. Hukum ya kayak gitu. Jadi lapor dulu, ada penyidikan, penyelidikan, terus akhirnya sidang. Panjang prosesnya. Ya udah ya, semoga kita sama-sama pintar semuanya. Kalian juga jangan gampang tersulut emosinya, dan kita semua sama-sama belajar, karena hal-hal kayak gini tuh penting untuk diketahui gitu. Dan jangan main hakim sendiri, karena kita tinggal di negara hukum, walaupun hukumnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hantam juga di kehidupan aslinya. Sebaliknya juga gitu, belum tentu. Kak Uler, bertobatlah. Bertobatlah. Jadi lu menuntut Doktif dan teman-teman dokter Ika dan lain-lain mau berdebat gitu. Katanya orang yang sudah memikirkan akhirat. Saya udah mikirin akhirat dah. Aduh, soleha banget kata-kata lu. Mereka itu orang-orang berpendidikan. Jadi udah bener kalau mereka itu ngapain ngeladenin segerombolan hewan yang hanya bisa menyerang dengan keroyokan, ya kan, berkata-kata kasar. Aduh, itu nggak level mereka, sayang. Kak Uler bogel. Aduh, kalau kemarin yang posisinya ibu-ibu yang kasihan, yang udah umur, yang asistennya Doktif itu gua, aduh, lu tunjuk-tunjuk muka Doktif, gua gigit jari lu, terus kata-katain ya kan, penipu dan segala macam. Lu larang-larang masuk ke dalam mobil, aku tangkap kepala lu, tempelin ke mobil, gue jebret pakai pintu mobil tuh. Gila, parah banget. Bawa segerombolan bencong liar lagi. Katanya wanita soleha yang memikirkan akhirat, tapi kayak gitu cara bertindaknya, luar biasa loh. Akhirnya yang orang-orang yang nggak mau mereview dan mau ikut-ikutan jadi ikut-ikutan karena gemes gitu liatnya. Bayangin kita yang udah kecewa beli barangmu aja, awalnya nggak mau ikut berkomentar, akhirnya berkomentar juga karena memang jelek, barang-barang lu parah, jelek, ditempelin brand lu, malsuin produk orang, dibikin brand lu seolah-olah itu brand lu. Aduh, luar biasa sih, gila sih. Terus produknya yang jelek, semua orang mereviewnya barang murahan dijual mahal. Jadi inilah saatnya Tuhan menegur dengan cara seperti ini, karena
lupa diri, mulut lu katanya memikirkan akhirat. Kalau memikirkan akhirat, terus yang katanya konsepnya percaya sama Allah, kalau merasa ini adalah perbuatan zolim atau merasa dijolimi atau difitnah, serahin sama Allah, nanti Allah yang balas. Karena orang yang terzolimi doanya diijabah loh. Nggak gitu, bawa segerombolan bencong-bencong liar untuk menyerang Doktif, menyerang dokter Ika, menyerang dokter Vera. Terus lantam kali mulut kau ngata-ngatain, sekarang bilang bela dong, kenapa kabur. Aduh, Imam Syafi'i juga berkata, menghadapi orang bodoh itu dengan cara diam, itu yang paling baik. Karena kalau kita meladeni, kita kesusahan sendiri. Benar kata Imam Syafi'i. Jadi bertobatlah, dan semoga ini perbuatanmu itu dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Semoga nih negara kita, yang negara hukum ini, dapat melihat dan perbuatanmu yang sudah terpampang nyata di media sosial ini dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah negara hukum, dan mudah-mudahan kamu menanggung perbuatanmu itu ya. Karena itu parah banget sih. Persekusi, mengintimidasi, mengeroyok, berkata-kata kasar, menghujat di depan umum, perbuatan tidak menyenangkan. Terus apalagi? Banyak deh, gila parah. Wanita solehah ini. Tobat ya ular ya, tobat ular bogel. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Allah, ikut-ikut menghujat. Masuk akal juga sih guys, kalau Nikita Mirzani itu ikut tantrum. Gue kalau jadi Nikita Mirzani, gue pasti akan melakukan hal yang sama seperti dia. Sekarang logikanya gini, dulu si ular itu punya kasus overclaim, ya kan? Terus dia coba-coba deket sama si NM. Nah, otomatis NM itu sebenarnya tuh kayak gue banget gitu loh. Jadi kalau yang berteman sama gue itu pasti kelindungi. Kelindunginya apa? Pertama, kalau gue punya teman ya, otomatis kalau temen gue punya musuh, gue itu kadang suka ikut-ikutan greget tuh gue. Terus ketika temen gue berantem sama orang tersebut, pasti gue ikut membelanya temen gue, ya kan? Tapi si ular itu nggak tahu diri, udah dibelain, ya kan? Dia malah berteman dengan musuhnya NM. Sekarang begini, ada nggak di dunia ini yang hidupnya netral? Gak ada, munafik. Gak ada yang namanya netral. Itu munafik, bertopeng. Terus apa lagi? Ular bener, bermuka dua. Itu dia, cocok. Udahlah, gue tuh paling gak suka juga sama manusia. Misalkan gue punya musuh gitu ya, terus gue punya temen gue berteman sama musuh gue, dan temen gue pengen berteman juga sama gue gak akan terima temen yang kayak gitu. Udah langsung gue hempaskan, hus jauh. Jelas dong NM kesel, kan lu udah dibela, kenapa lu yang tantrum, ya kan? Ada gak mikir ke situ? Itu zaman-zamannya gembar-gembor skincare lu overclaim, lu kan dibantuin tuh. Kayak mana tuh dibantuin sama Nikita Mirzani? Kok lu malah nginjak-nginjak kepalanya? Gue bingung. Katanya kamu solid orangnya. Kalau solid, seharusnya berteman sama satu orang, bukan lu berteman. Ya kayak begitu deh. Mungkin netizen bisa berpikir merangkap omongan gue. Bener gak? Semakin kuat untuk memenjarakan Selasa Ukia alias Rahma Ular Bogel beserta lakinya yang gak kerja itu, yang cuman manut-manut aja sama Rahma Ular ya, sampai lakinya pun gelap mata mau nyikat si Doktif. CCTV udah kesebar, kau nggak bisa ngelak, nggak semua kau nanti di penjara itu, tenang ya, satu keluarga plus babu-babumu ya. Sudah, mendingan kau calm down, pikirkan bagaimana caranya supaya nggak banyak ulah, biar masa tahanannya nggak terlalu lama
Harusnya begitu, jangan kau usah jagoan. Makanya kalau cari backingan tuh yang bener, jangan kau cari backingan pula pengusaha halu yang nggak bisa apa-apa. Lah dia ngurusin diri sendiri aja nggak bisa, jangankan diri sendiri, keluarganya aja nggak becus. Bedanya cuma nggak diceraiin sama lakinya. Rahma ini saking huru haranya, ya berminggu-minggu ini sampai lupa kewajibannya untuk bayar utang ke salah satu pabrik yang ada di Jogja. Yang waktu itu sempat heboh, utang dia sekitar hampir 80 M. Pas dia viral masalah utang, dia bayar baru 5 M. Kemudian dicicil, tapi utangnya masih banyak, kurang lebih masih 70 M lagi. Jadi walaupun huru-hara, Rahma, bogel, uler, jangan lupakan kewajiban. Sekalian jangan kau pertanyakan terus tentang skincaremu yang udah gak laku, baju muslimmu yang udah gak laku. Coba kau jawab pertanyaan reseller-reseller kau yang menjerit sekarang, ya. Reseller Ngana menjerit, itu Ngana bahas coba, ya. Jangan skincare dapat dari mana? Dapat dari reseller, distributor. Ngana. Ini SS kenapa malah pamer mau buka store di Gandaria aja? Ya Allah, ini orang di sekeliling dia apa nggak ngingetin gitu. Gue kan sempet lihat ya hasil live lu tuh ya, yang di share sama orang di Kalodata. Itu kalau nggak salah beberapa kali live-nya tuh cuma dapet 0 rupiah guys. Terus muncul lagi berita kalau dia tuh pakai brand orang lain, abis itu ditumpuk sama dia, sama manik-manik itu dijual lagi. Yang mana harga aslinya tuh 50.000 ya, dijual sama dia 200-an. 200-300% cok untungnya. Gila. Dan jujur postingan lu yang ini itu nggak bikin lu keren sama sekali, nggak bikin lu keren. Tapi gue ngerti sih maksud lu tuh bikin konten kayak gitu apa lu mau nunjukin ke orang-orang bahwasanya lu tuh sukses gitu ya kan. Lu mau buka store tuh di salah satu mall gede di Jakarta gitu kan, biar orang-orang nganggep SS meskipun lagi dihujat sama satu Indonesia, dia tetap menjadi wanita yang Masya Allah tabarakallah. Enggak kayak gitu konsepnya. Please lah, tolong kasih tahu dia ya Allah. Gue kasih tahu ya, anggap aja gue PR spesialis lu nih, gue kasih tahu. Kalau lu bikin konten kayak gini, yang ada store lu ntar sepi waktu buka. Paling yang datang KOL yang lu hire, udah titik. Lu tuh posisinya lagi kena masalah gitu lah SS. Dan semua masyarakat menganggap lu tuh yang salah di sini. Citra lu jelek. Jadi lu harusnya tobat, gak usah pamer-pamer lagi ya Allah. Cukup, pamernya cukup. Jadi saran gue mumpung masih 5 jam nih postingan lu ya, masih 5 jam. Lu hapus aja sekarang postingannya, hapus. Dan duit lu ini kan masih banyak ya kayaknya. Mending lu lariin ke bisnis lainnya. Udah bisnis lu yang ada ini sekarang udah tinggalin aja. Hapus, lariin ke bisnis lain. Tapi jangan pakai brand orang lain lagi. Terus lu jual, udah jangan lagi. Jadi cukup ya SS blundernya, jangan diterus-terusin lagi. Menurut gue ini yang ngancurin karir lu tuh bukan orang lain. Bukan. Tapi lu sendiri. Dengan cara lu yang kayak gini, lu denial dan lu terus melakukan hal-hal yang salah tanpa lu sadar gitu loh. Dan orang di sekitar lu juga jahat menurut gue kalau terus-terusan ngebiarin lu kayak gini. Yang punya restoran kalian rupanya ya. Daripada sibuk masih jualan seolah nggak ada apa-apa, minta maaf minimal sama yang punya ayam goreng Suharti. Kalian udah datang ngerusuhin tempat mereka, mengganggu ketenangan umum, perbuatan tidak menyenangkan. Untung bukan gua yang ownernya ayam goreng Suharti. Kalau gue ownernya gue tambahin LP-nya. Seenaknya tutup pintu tempat usaha orang terus dihalangin. Sampai tamu yang mau keluar tuh seolah-olah harus minta izin dulu supaya itu pintu dibuka gitu. Sampai punya ide ngelakuin hal-hal kayak gitu tuh konsultasinya ke siapa? Nggak ada gitu orang-orang sekitar kalian yang deket kalian tuh yang ngasih tahu jangan begitu, nanti kalian bisa begini. Nggak ada yang ngasih hal-hal positif masukan gitu, nggak ada. Even dokter Ika jadi VT-nya bilang terima kasih ke manajer restoran. Lah kalian yang udah ngerusuhin itu restoran minta maaf juga kagak. Buat yang paling kenceng teriak, kenapa mau keluar, kabur, takut, bukan takut. Karena menghargai yang punya tempat. Gak sopan ngerusuh di tempat orang, tempat usaha orang, gak sopan. Kalau semua yang ada di situ bikin LP juga, yang kelar malam itu bukan timnya Doktif, kalian. Gak apa-apa lah, mental kalian udah jago kan. Udah ya siap terima resiko lah ya atas perbuatannya lah ya. Harus lah ya. Yang jadi pertanyaan tuh begini loh. Itu kan hanya bukti-bukti SS, screenshot, tahu kan? Dan
Kamu bilang di situ ada bukti rekaman. Emang udah denger? Emang udah di-up bukti rekamannya itu seperti apa? Apa benar itu bukti rekamannya? Karena kan beberapa waktu belakangan ini juga banyak bukti rekaman yang bisa dimanipulasi. Apalagi itu hanya sebuah suara. Contoh, misalkan Doktif. Doktif waktu press conference itu tuh ngeliatin chatnya, bukti chatnya ke wartawan semua. Itu buktinya, itu bukti chatnya pakai handphone pula ditunjukin. Nah, pihak Anda coba, pihak Anda ada bukti gak? Misalkan kayak bikinlah, anggaplah di medsos gitu, di status ya gitu, nunjukin nih, ini buktinya nih, waktu ini merasa seperti ini dan lain sebagainya. Itu gimana? Seenggaknya apa yang di-upload, apa yang diberikan itu kan bisa benar gitu loh. Ini apa? Hanya bukti screenshot. Bikin bukti-bukti screenshot gampang. Apalagi anak zaman sekarang pada bisa ngedit. Tapi coba waktu pas Doktif di situ dia pun nunjukin handphonenya. Di situ ada banyak orang dan lain sebagainya. Tidak bermaksud untuk penggiringan opini. Memperlihatkan mana yang benar. Ya ampun, ada aja nih buzzer. Nih. Tanggapan kalian gimana sih jadi kayak gini deh? Emang nggak cukup ya uji lab pakai satu atau beberapa sampel aja? Nggak cukup. Karena ini kaitannya sama statistik. Sampel yang terlalu sedikit nggak cukup representatif dan mewakili. Kenapa? Oh ya, sebelum lebih jauh, ini konteksnya post-market ya. Produksinya kan dalam jumlah besar nih, dan didistribusikan ke banyak wilayah di Indonesia. Dimana kondisi lingkungannya tuh bisa jadi beda-beda, baik kelembapannya maupun suhunya. Bayangin nih, dari 1 juta produk, kamu cuma ambil 1 atau 2 sampel aja. Apa jaminannya kalau produk lain punya kualitas sama? Makanya harus dengan menggunakan metode sampling. Nggak salah-salah loh aturannya dari WHO, ISO, dan BPOM yang bilang kalau kita tuh harus ambil sampel secara acak dan representatif. Bahkan nggak cuma 1 batch, tapi dari batch yang beda-beda. Jumlah sampelnya juga dihitung berdasarkan metode acceptance quality limit. Misalnya nih, ada 10.000 unit. Jumlah sampel yang harus diambil adalah 125 sampel untuk keakuratan 95%. Jadi terjawab ya Bu, kenapa harus banyak sampel? Tujuannya untuk mencapai tingkat keakuratan yang tinggi. Ya sebenarnya kan gue nggak mau yang lanjutin spill begini ya. Ya kasihan juga gitu kan. Apalagi ntar gue di report lagi, pelanggaran lagi segala macem. Tapi kan gini ya Kak Sel ya. Kan lu tuh live tuh pakai akun afiliator, yaitu akun lu sendiri tuh. Live-nya pakai akun lu sendiri kan, bener kan? Ya makanya yang di spill itu omset live ya akun lu gitu, bukan akun toko. Tapi it's okay lah karena lu nantangin yang dilihat itu akun toko. Check it out. Oh ini yang lo maksud harus lihat akun toko spesial sambel. Nah oke, it's okay kita ikutin. Nih tanggal 17 Januari nih. Ya lu lihat sendiri aja sih. Gue gak mau sebutin angkanya ya. Kalian lihat sendiri aja. Segini. Oh masih bagus kok. Omsetnya ya gede kok ini ya. Tapi kan gini ya, di live kan lu selalu bilang ya 200 pieces habis, 3000 pieces habis. Lah ini jumlah produk terjual cuma 79, cuma 71, 42, 47. Hoax itu, ini editan segala macam. Oke, kita lihat ini rekaman live-nya. Nah, ini kan? Seperti sebuah pepatah mengatakan, seorang pembohong akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan lainnya. Persis banget kan? Sebenarnya dari kata-kata lu sendiri memvalidasi bahwa ya beneran kalau lu live pakai akun lu sendiri itu omsetnya atau GMV-nya itu 0 kayak yang kemarin di spill. Berarti udah mengakuin ya? Hebat juga ya udah mau mengakuin kalau live-nya itu kayak begitu. Sebelumnya mohon maaf banget terkait huru-hara yang sedang terjadi saat ini antara SS, Skanikmir dan Doktif. Aku juga ingin ikutan karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini gak bisa aku ungkapin, gak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sela Saukia ini. Waktu pertama kali dia booming, yaitu yang cushion hitam gold itu sama si serum luminosnya. Karena dulu dia lagi naik-naik banget, jadi aku mikir ini salah satu peluang bisnis yang bagus banget untuk aku gabung di Sela Saukia tim ini.
akhirnya join lah aku jadi salah satu reseller dari SS ini. Untuk jadi reseller itu butuh modal yang lumayan ya nominalnya, karena untuk pengambilan reseller itu minimal ambil di 100 pieces. Misalnya mau reseller cushion, minimal ngambil cushionnya itu di 100 pieces, dan itu sistemnya PO. Jadi aku bayar di awal. PO-nya kalau nggak salah aku kemarin PO itu sekitar 1 bulan lebih, lumayan lama. Untuk harga cushionnya sendiri itu lumayan pricey ya dulu ya. Awal-awal dia booming itu harganya lumayan banget. Harga per piecesnya itu 285.000, itu harga jual. Untuk harga reseller pengambilan 100 pieces itu kami dikasih harga itu 245.000 per pieces. Jadi untungnya itu sekitar 40.000 kan ya. Tapi itu kalau kita jual di marketplace kan ada adminnya ya, ada biaya admin, jadi kita untung tuh cuman dikit banget jual di marketplace itu. Nah, SOP-nya mereka dulu, mereka bilang kalau pusat ini nggak jualan ecer. Jadi yang jualan ecer itu agen dan reseller. Jadi pusat ini hanya kasih ke agen, nanti reseller ini pengambilannya ke agen-agen terdekat, karena satu provinsi itu hanya boleh ada 1 agen gitu. Jadi aku mikir dong, oh kalau sistemnya kayak gini tuh pasti bagus, reseller-resellernya juga pada sukses bareng-bareng gitu loh, karena orang kalau mau order kan pasti ngambilnya ke reseller-reseller terdekat atau agen-agen terdekat gitu. Jadi meronta-ronta aku untuk join di SS ini, dan ternyata 1 sampai 2 bulan penjualan itu, 1 sampai 2 bulan kita mulai itu lancar-lancar aja, lancar-lancar aja. Tapi beberapa bulan kemudian kita dibuat kaget, kita dibuat kecewa, kita dibuat hancur sehancur-hancurnya. Dan bukan cuma aku, karena banyak banget korban reseller-reseller yang kalian pasti udah lihat lah, banyak banget korban-korban resellernya dari SS Skin ini. Tiba-tiba Kak Sela live sendiri produknya dan jual ecer, yang katanya mereka itu nggak open ecer. Tiba-tiba Kak Sela sendiri yang nge-live jualan ecer dengan banting harga. Dulu kalau nggak salah itu beli 1 gratis 1. Jadi harga cushionnya itu 285.000, beli 1 gratis 1 dapat 2, 285.000. Sedangkan kami jual 285.000 satu. Modal kami itu 245.000 per pieces. Gimana, nggak gila Kak Sela kan? Gila banget. Itu tuh bener-bener aku bener-bener kaget banget. Hah? Kok bisa dia jual 285.000 dapat 2, sedangkan modal kita aja tuh nggak nutup gitu loh. Dimana gila? Ini katanya mau bikin reseller dan agennya pada sukses. Terus kalau dia yang jualan kayak gitu, orang-orang pada nggak mau beli, orang-orang pada borong beli di dia kan. Udah nih, masih positive thinking nih. Kalau ya mungkin sesekali Kak Sela live nggak apa-apa lah ya, mungkin 1 kali ini aja dia nge-live buat banting-banting harga, lumayan juga kan buat kita reseller. Ngewar juga ikut biar dapat barang dengan harga yang murah banget, terus nanti kita jual dengan harga yang memang sudah ditentukan oleh pusat gitu kan. Masih positive thinking nih. Ternyata berlanjut tuh live-nya, terus menerus dia konsisten live banget, karena ya penjualan dia ramai banget. Ya gimana nggak rame kan, dia banting harganya gila banget, nggak mikir kita reseller kecil, nggak mikir agen-agen yang lain gitu kan. Terus dimana kata-kata Kak Sela yang bilang kalau mau bikin agen-agen sama reseller SS ini sukses semua? Dimana? Nggak ada kita sukses, malah kita rugi besar-besaran di sini. Aku bener-bener rugi banget join di SS Skin ini. Dan Kak Sela ini nggak ada tanggung jawab sama sekali, permintaan maaf pun nggak ada tanggung jawab apa-apa sama sekali terhadap aku, salah satu reseller dari SS ini. Dan dulu stok aku tuh masih bener-bener lumayan banyak banget, masih di atas 50%, yang nggak bisa kejual lagi, maupun cushion maupun serum itu udah nggak bisa kejual lagi, karena ya orang nggak bakal mau beli lagi dengan harga segitu. Kita mau jual harga berapa? Harga kita modal aja 245, sedangkan Kak Sela aja jualnya udah 100-100an gitu kan. Otomatis orang nggak mau beli, dan mau nggak mau ya gimana, aku ngabisin stok itu dengan cara jual ruginya itu bukan setengah harga lagi, tapi di bawah setengah harga.
cuman dijual kemarin aku abisin tuh dengan harga 85.000 apa 90.000 aku lupa. Cushion loh, itu cushionnya loh aku jual segitu, karena jual di atas ratusan pun orang udah nggak bakal mau beli. Orang mending beli langsung di pusatnya kan, langsung beli di Kasela. Gimana sakit hati yang aku rasakan selama ini, dan baru berani aku ungkapin sekarang karena udah banyak banget yang speak up, udah banyak banget juga korban-korban yang sama kayak aku ternyata. Itu bener-bener sakit hati banget. Dan ya kita nggak ada dapat permintaan maaf dari Kasela sama sekali, nggak ada klarifikasi apa-apa juga. Kasela nggak ada tanggung jawab untuk ganti rugi produk-produk kita juga. Harusnya kan kalau misalnya Kasela mau kita juga sukses sama-sama, mungkin Kasela juga bisa tarik produk kita untuk dijual di live Kasela, tapi ini nggak ada sama sekali. Itu bener-bener rugi banget Join, dan bener-bener nyesel banget bisa gabung di SS Skin itu, bener-bener rugi banget. Dan terkait huru hara yang terjadi itu, jadi kayak mikir ya udah, ini yang harus, ini mungkin karma yang Kasela dapat dari doa-doa reseller kakak. Aku juga salah satu reseller dari Davina Skincare, tapi aku bener-bener salut banget sama Kak Melvi. Dia bener-bener bertanggung jawab banget. Di saat produk dia yang viral kemarin yang overclaim, itu dia bener-bener tanggung jawab banget. Produk yang lotion maupun retinol itu bener-bener ditarik semua boleh ngembaliin ke pusatnya, dan dia bakal ganti rugi berupa uang, atau kalau retinol itu dia bakal ganti dengan stok yang baru. Body lotion itu dia ganti dengan uang, kalau retinolnya itu dia ganti dengan stok baru. Itu tuh bener-bener tanggung jawab. Aku makasih banget sama Kak Melvi, owner dari Davina Skincare. Dia bener-bener tanggung jawab banget sama reseller semua, pokoknya dia tanggung jawab. Jadi ya mungkin dia habis miliaran lah, entah berapa banyak miliar yang dia habisin untuk narik semua produk-produk yang udah beredar, yang ada di seluruh agen dia, seluruh reseller dia, itu bener-bener ditarik semua, dan dia ngembaliin berupa uang yang harganya bener-bener sama dengan harga jual. Dan kalau retinol tuh dia ganti dengan produk. Makasih banget untuk Kak Melvi, owner Davina Skincare. Sukses selalu, semoga Davina makin maju terus. Nah, kemudian terkait masalah SS sama Doptif yang krim MC yang udah nggak produksi tapi masih beredar, tanggapan aku ya mungkin SS ini bisa contoh sistemnya Davina ini. Jadi tarik semua produk-produk yang udah nggak produksi lagi, kemudian ganti rugi, biar reseller kakak itu nggak ngerasain rugi lagi. Nah, kenapa mereka masih jual? Karena kakak nggak narik produk itu dan nggak ganti rugi. Reseller juga nggak mau kan rugi, nggak mau itu udah beli produk, udah nyetok barangnya, terus nggak bisa dijual lagi, nggak ada ganti rugi sama sekali, otomatis ya mereka masih tetap jual karena mereka juga nggak mau rugi. Siapa sih yang mau rugi gitu kan? Jadi mungkin kakak bisa contoh untuk narik semua produk, ngomong ke reseller atau bahkan agen-agen untuk kembaliin produk yang udah nggak diproduksi lagi, kemudian akan digantikan dengan uang. Ya mungkin itu tanggapan aku, biar sama-sama enak gitu kan, nggak ada yang dirugikan sama sekali.